kabar semuanya? Sehat? Ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat sejahtera. Baik, sekarang kita masuk lagi kepada perkuliahan kita. Kita lanjut lagi kuliah online ya, kuliah daring ya. Jadi dengan kuliah daring ini tidak menutup kemungkinan kita untuk menambah ilmu ya. Baik, sebelum dimulai, silakan Anda menyampaikan kehadirannya dengan cara diketik. Silakan. Siang ini. Nuranisha Fauzia hadir, Prof. Baiklah, itulah video presentasi dari saya. Semoga teman-teman mengerti dan memahaminya. Apakah dari kelompok 11 ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Jika ada, kami persilakan. Baiklah, kepada Anissa Ramadhani kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Anissa Ramadhani yang telah mengajukan pertanyaan. Beri kami waktu untuk menjawabnya. Selanjutnya, presentasi kedua akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nursania Gultom. Baik, itulah sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan teknis dalam video, tidak ada yang ingin bertanya. Selanjutnya, kelompok 1, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Dipersilakan. Terima kasih kepada Anji Subianto sudah bertanya. Baiklah, berikan sedikit waktu untuk menjawab pertanyaan saudara Anji Subianto. Ya, kalau begitu lanjut aja. Yang pertanyaan pertama dulu kita bahas, 1 dari penyaji, 2 dari audiens ya. Silakan. Baiklah, saya Foni Fitria akan menjawab pertanyaan dari Anissa Ramadhani. Apakah orang Melayu saat ini masih ada yang menggunakan cara pengobatan tersebut? Apakah dengan perkembangan zaman orang Melayu akan... Pertanyaan dari Anissa Ramadhani. Apakah orang Melayu saat ini masih ada yang menggunakan cara pengobatan tersebut? Apakah dengan perkembangan zaman orang Melayu akan... Pengobatan Melayu akan menjadi hilang telan zaman dan bagaimana cara melestarikannya? Menurut saya, orang Melayu masih menggunakan cara perobatan Melayu seperti orang-orang desa atau orang-orang pedalaman, karena di sana jarang sekali ada pengobatan modern, sehingga mereka masih menggunakan obat tradisional seperti pengobatan dengan tumbuhan-tumbuhan herbal. Dan kalau masalah pengobatan hilang ditelan zaman, itu tergantung kepada kepribadian kita sebagai rakyat Melayu. Jika kita ingin pengobatan ini masih berkembang ke depannya, maka kita sebagai generasi muda harus berupaya untuk melestarikannya agar pengobatan itu tetap berkembang. Dan bagaimana cara melestarikannya itu? Menurut saya, cara melestarikannya yaitu dengan cara kita harus menggunakan obat-obat herbal tersebut dan memperkenalkannya ke daerah-daerah. Dan kita sebagai generasi muda harus mengembangkan pengobatan tradisional agar nantinya pengobatan tradisional ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan agar pengobatan tradisional bisa mendapatkan prospek yang nyata dan meyakinkan di masa depan, maka perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk dapat memfasilitasi pihak-pihak tenaga kesehatan yang lebih banyak mengerti dan mengembangkan. Baik, terima kasih kepada Koni. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Anggi Subianto, yang mana apa penyebab orang zaman sekarang lebih banyak berobat menggunakan peralatan medis ketimbang pengobatan alami. Yang seperti kita ketahui, zaman sekarang banyak timbul jenis-jenis penyakit, sehingga pengobatan alami pun tak mampu untuk mengobati jenis penyakit yang baru. Nah, maka dari itu zaman sekarang lebih memilih peralatan medis yang mana ketersediaan alat medis berteknologi canggih dan pemeriksaan lebih maksimal, dan dokter mudah dan cepat mendiagnosa dan melakukan tindakan yang cepat. Dan alat medis ini lebih
beberapa di daerah itu masih menggunakan, kebanyakan yang menggunakan itu adalah orang-orang yang berada di pelosok ya, yang masih percaya dengan pengobatan-pengobatan secara tradisional ya. Tetapi kalau di kota itu jarang, jarang terdapat ya. Tapi ada beberapa juga orang yang percaya, bahkan sekarang lebih banyak orang percaya kepada herbal juga ya. Tapi ini yang dimaksud di sini bukan herbalnya, tetapi adalah sebagai pelakunya, sebagai pelakunya yang mengobati, bukan obatnya saja ya. Jadi sekarang orang sudah kurang percaya kepada dukun ya dan sebagainya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pada zaman ini orang lebih cenderung berobat ke dokter, itu yang dikatakan tadi Anissa tadi, memang iya. Jadi jadi dikhawatirkan akan menjadi hilang di telan zaman ya. Memang karena sekarang ini sekarang ini banyak orang yang lebih percaya kepada pengobatan yang lebih cepat gitu ya, dan menggunakan yang higienis ya, karena biasanya kalau dengan dukun itu menggunakan obat-obat yang berasal dari ramuan-ramuan yang kita tidak tahu higienis atau tidak dan sebagainya. Pertanyaannya lagi, dan bagaimana caranya agar ciri khas pengobatan orang Melayu tidak hilang di telan zaman dan orang tetap masih menggunakan pengobatan tersebut ya. Ciri khasnya itu tadi yang saya sampaikan, sebaiknya kalau masih dipakai oleh orang sekarang itu yang dikhawatirkan itu adalah tidak kurang higienis. Jadi supaya lebih higienis akan dipakai oleh orang, dan pengobatannya itu banyak menggunakan ramuan-ramuan yang kadang-kadang sulit diperoleh. Nah, itu makanya akan tergerus oleh perkembangan zaman. Jadi untuk melestarikannya, kita sebagai generasi muda diusahakan. Beberapa pengobatan sangat bagus ya, jadi tidak semuanya yang tidak higienis ya, tapi beberapa itu sudah menggunakan ritual, C. Menggunakan obat, ramuan akar kayu, dan mantra, D. Menggunakan bahan-bahan alami, E. Menggunakan cara meditasi. Selanjutnya, mengeluarkan darah kotor atau angin dari tubuh seseorang disebut dengan atange. B. Bekam cerita. Baik, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Alhamdulillah sukses dan penyajinya juga cepat tanggap ya. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya presentasi pada hari ini dari kelompok 10 yaitu Foni dan Nia, penyajinya sangat tanggap dan juga menguasai materi, serta teman-teman juga sangat apresiasi presentasi pada hari ini. Semoga presentasi esok harinya dan selanjutnya bisa selesai dan juga terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.